narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia prapit terus. Prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit dan itu hanya pasal 32 itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit. Kalau spesifik kembalinya berarti masalah prapitnya itu tadi. Prapit terus. Nah, kapan akan pokok? Betul kan? Ini Mas Rasul ya? Ya, ini saya juga nih ketika S1. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindis, semakin berbunyi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereaksi pernyataan si Kosin yang bilang Roy dan Tifa itu pengecut yang hanya ingin prapit-prapit dan eksepsi agar terhindar dari pokok perkara. Ya, saya kira si Udin ini sudah mulai kehilangan panggung ya, makanya sekarang menyerang kubu Roy Suryo CS. Kemudian kita akan melihat ada satu tayangan di salah satu media, yaitu terkait dengan perbedaan foto ijazah S2 Roy Suryo yang sangat berbeda juga dengan dirinya sekarang. Tak perlu berlama-lama, kita simak videonya. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur saja lah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai. Biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia prapit terus. Prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit dan itu hanya pasal 32 itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit. Kalau spesifik kembalinya berarti masalah prapitnya itu tadi. Prapit terus. Nah, kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus, kapan pokok perkara? Dan yang paling menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi? Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang takut untuk ke sidang itu bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, tetapi Jokowi. Ini yang perlu saya catat di sini ya. Untuk perhitungan ketiga ternyata mereka sudah mempersiapkan prapit yang keempat, bukan ketiga. Tidak pernah, karena tidak pernah Pak Jokowi itu berhasil membuktikan ijazahnya asli persidangan atau di perkara apapun. Maka wajar kalau dia takut nanti datang ke situ sebagai pelapor, ditanyai ribuan pertanyaan, dan itulah yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi dalam karirnya. Ya, saya akan menjawab itu ya. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi takut dalam persidangan. Di mana Anda bisa mengatakan itu ya? Dan Anda mengatakan bahwa saja ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Anda sendiri tidak melihat ijazah Pak Jokowi, dan pengadilan pun tidak mengatakan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Yang jelas, institusi negara maupun institusi pendidikan yaitu UGM sudah mengatakan, rektornya langsung sebagai otorisasi dari institusi itu, ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, itu catatan yang penting diketahui oleh publik untuk itu. Dan jangan dikatakan bahwa Pak Jokowi itu ya pengecut ataupun tidak mau hadir. Dikatakan kalau refernya ke CLS, di CLS itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu CLS adalah sidang untuk institusi, bukan sidang pribadi. Bahwasanya dari Roy Suryo itu janganlah jadi pengecut. Ya, cukup dari prapit ketiga kita pegang itu, jangan ada lagi prapit keempat. Tapi masuklah ke sidang pokok perkara. Kalau Anda benar-benar gentle, kalau Anda ingin merasakan yang namanya ya mendapat putusan setelah itu, yang dia selalu katakan itu, masuk ke pokok perkara. Kita tunggu di situ. Bang Andi. Sangat keras ya pernyataan si Udin tadi. Kalau Roy dan Tifa ini pengecut dan penipu. Kalau tidak mau masuk ke pokok perkara ya kenapa mesti prapit? Kemudian kita lihat juga tadi pernyataan Michael ya.
Michael kelihatan dungunya di sini. Kenapa saya katakan dungu? Yang dipertanyakan tadi, Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Bahkan dia mengatakan Pak Jokowi pengecut. Wah, kubu kalian yang sebenarnya pengecut. Karena hanya melakukan prapit-prapit dan prapit. Serta eksepsi tanpa mau langsung masuk ke sidang pokok perkara. Ya, mereka hanya punya opini, asumsi, dan data yang tidak berdasar sehingga mereka takut masuk kepada pokok perkaranya. Ada satu adagium hukum, yaitu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Michael ini yang masuk ke dalam kubu Roy ini juga sudah seringkali mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya buktikan dong. Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, jangan hanya omong doang. Jangan hanya opini doang, tanpa data, tanpa bukti ilmiah yang kuat. Padahal Anda juga sudah melihat, mendengar pernyataan dari Rektor UGM yang merupakan tempat ataupun kampus Pak Jokowi pernah berkuliah di situ, pernah mengenyam pendidikan, dan sudah menjadi alumni dari UGM itu sendiri. Masa begitu aja Anda tidak bisa pahami ya? Saya kira mungkin Michael ini juga sudah ketularan lah sama si Roy. Ya, kita tahu kemarin di sidang CLS Solo itu, ya itu sidang untuk lembaga institusi, bukan sidang pribadi. Ya gimana mau hadir Pak Jokowinya? Pak Jokowi sudah mengatakan berulang-ulang kali lewat kuasa hukumnya bahwa beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah S1-nya. Bahkan kalau perlu ijazah SD, SMP, dan SMA-nya akan beliau bawa di persidangan. Jadi berhentilah mengeluarkan opini, pendapat, atau asumsi yang tidak berdasar itu. Ini S2. Ini Mas Roy. Saya dong. Agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Ini Mas Roy Suryo. Ya, ini saya juga agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Ini Mas Roy Suryo. Ya, ini saya juga gemuk kan? Ini Mas Roy Suryo. Ya, ini saya juga nih ketika S1. Ya. Ya. Tadi Mas Roy bilang itu Sumatno. Ya. Mas Roy bilang Karena bibirnya bukan bibirnya Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Sumatno itu adalah orang sepupunya Joko Widodo. Anda bahkan bisa memprediksi sedetil itu. Bisa lah. Nah, kita tadi diperlihatkan ijazah S2-nya Roy Suryo, bahkan ijazah S1-nya diperlihatkan. Nah, menariknya ada satu hal di mana yang mencuri perhatian kita itu perbedaan foto Mas Roy yang ada di ijazahnya dengan foto Roy Suryo yang sekarang. Ya sangat terlihat ya, bahkan host di salah satu acara itu sempat tidak percaya, sempat kebingungan dan mempertanyakan apakah itu Mas Roy. Tetapi kita tahulah selama ini Roy Suryo juga meneliti hal yang sama dengan foto ijazah Pak Jokowi. Dengan foto yang sekarang, ya jelas beda lah. Wong itu sudah 40 tahun yang lalu. Ya wajarlah ada sedikit perbedaan. Kan dulu masih muda, sekarang 40 tahun kemudian ya wajarlah ada perubahan karena beliau ya sudah tua. Ya wajarlah ada keriput. Itu tidak jadi persoalan. Tetapi kita tidak fokus di situ. Kita fokus ke foto Roy Suryo yang juga berbeda. Yang ngaco sekali kan argumen Roy ini.
tanpa bukti dan data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, malah menyimpulkan bahwa itu bukan Pak Jokowi, tetapi itu adalah foto Dumatno, yakni sepupu dari ataupun kerabat dari Pak Jokowi itu sendiri. Roy, tobat Mas Roy. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.